Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam tanda petik diuji nyali oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Anies diminta menginap di salah satu kamar di Gedung Negara yang sudah berumur 170 tahun lebih. Esoknya Doni menanyakan bagaimana tidurnya. Spontan Anies menjawab, nyenyak dan damai. Jawaban Anies membuat Doni kaget, sebab kamar tersebut terkenal angker. Bahkan pernah ada kejadian ketika penyanyi asal Yogyakarta yang diundang sebagai tamu kehormatan menginap di kamar itu. Tengah malam, sang penyanyi kabur ke hotel dengan wajah ketakutan. Katanya ada makhluk halus yang mengganggu tidurnya. Tiba-tiba kasur tempat tidurnya terangkat sendiri. Hari ini istimewa. Pak Anies malam sudah menginap di Gedung Negara. Beliau bisa tidur dengan pulas tanpa ada gangguan apapun. Pak Anies sudah saya nyatakan lulus, ujar Doni disambut antusiasme warga. Tanggal 11 Juni lalu, Anies memang melakukan kunjungan kerja ke Sumedang untuk penandatanganan kerjasama ekonomi antara BUMD DKI Jakarta dengan BUMD Kabupaten Sumedang. Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lalu apa rahasianya sehingga Anies tidak diganggu penghuni gedung peninggalan kolonial Belanda tersebut? Padahal secara kasat mata saja, suasana Gedung Negara yang dibangun tahun 1796 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstein dan selesai pada tahun 1850 pada masa Bupati Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugi sangat mistis. Terdapat banyak ruangan kosong dengan tembok tebal, atap tinggi, serta kamar tidur yang luas namun sepi dan dingin. Belum lagi di lingkungan bangunan juga disemayamkan benda-benda pusaka warisan kerajaan Sunda kuno dan kerajaan Sumedang Larang seperti mahkota Binokasi, yaitu mahkota raja terakhir kerajaan Pakuan Pajajaran. Seperti diketahui, setelah kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579, 4 orang utusan bangsawan mengirimkan mahkota tersebut kepada Pangeran Angkawijaya alias Pangeran Kisan Ulun Sarakunalendra Sumedang Larang. Pemberian mahkota emas seberat 5 kg tersebut secara simbolik merupakan legitimasi kepada kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus atau pewaris sah kerajaan Pajajaran. Ada juga keris naga sastra milik Pangeran Kornel yang anti kolonial. Keris tersebut dikenal sebagai simbol perlawanan kerajaan Sumedang Larang terhadap kolonial Hindia Belanda. Saat bersalaman dengan Daedalus, Pangeran Kornel menggunakan tangan kiri sementara tangan kanannya memegang keris naga sastra. Sikap itu sebagai bentuk perlawanannya terhadap kerja rodi pembangunan Jalan Cadas Pangeran yang menjadi bagian dari ruas jalan Panarukan Anyar yang melewati Sumedang. Selain keris, terdapat ratusan koleksi senjata peninggalan masa lalu, baik dalam bentuk pedang, kujang, tombak, bahkan rencong. Mengingat usia dan koleksi benda-benda klasik di Komplek Gedung Negara, tidak heran jika berkembang cerita-cerita mistis seputar lokasi, bangunan, dan benda-benda yang ada di dalamnya. Kisah tentang diganggunya seorang penyanyi kenaman hanyalah salah satunya. Lalu mengapa Anies tidak mendapat gangguan? Rupanya sebelum sampai ke Gedung Negara, Anies sudah sowan terlebih dahulu ke Pesarian Gede, komplek pemakaman generasi pertama pendiri kerajaan Sumedang Larang, yakni Pangeran Santri dan juga makam Pangeran Kornel. Selama ziarah, Anies ditemani juru kunci utama yang masih keturunan langsung sang pangeran. Siapakah Pangeran Santri? Pangeran Santri ada julukan untuk Pangeran Kusumadinata I atau Ki Gendeng Sumedang alias Maulana Sodi yang hidup antara 1530 hingga 1578. Pangeran Santri menikah dengan Nyai Ratu Pucuk Umum yang tiada lain keturunan langsung Raja Sumedang kuno. Saat menikah, Ratu Pucuk Umum sudah memeluk Islam sehingga keturunan selanjutnya dididik secara Islam. Dari pernikahan keduanya lahirlah Prabu Gesan Ulun alias Prabu Angkawijaya. Prabu Gesan Ulun inilah yang mendapat kehormatan warisan mahkota Binokasi dari kerajaan Pajajaran pasca keruntuhannya. Sejak penyerahan mahkota tersebut, pusat peradaban Sunda otomatis berpindah ke kerajaan Sumedang Larang.
Adab Anis yang menghormati leluhur daerah yang didatangi sangat menginspirasi. Ia tahu sedang sowan ke wilayah yang menjadi jantung peradaban Sunda, sehingga sudah selayaknya puluk salam, pulau nuwun terlebih dahulu kepada para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya dan warisan leluhurnya.